Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Arafah Mina dimanapun Anda berada, kalimat istighfar yang berbunyi astaghfirullahaladzim bukanlah kalimat asing yang jarang didengar oleh telinga kaum muslimin. Dalam Islam, istighfar merupakan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang mana apabila seseorang merasa dirinya telah menumpuk dosa, maka pasti sebagai fitrah kita umat Islam yang beriman kepada Allah, kita akan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Namun demikian, istighfar tidak diwajibkan seperti sholat, puasa, dan zakat. Akan tetapi, istighfar merupakan kebutuhan qalbu, kebutuhan hati kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana setiap kali kita mengingat dosa-dosa kita, pasti mulut-mulut orang yang beriman akan selalu dibasahi dengan kalimat istighfar tersebut. Ulama-ulama terdahulu selalu menganjurkan seseorang yang datang ke rumahnya untuk beristighfar. Contoh saja pada zaman Imam Hasan Al-Basri. Pada saat itu beliau kedatangan satu tamu dan bercerita mengeluhkan akan musim kemarau yang panjang. Setelah tamunya bercerita kepada Imam Hasan Al-Basri, lalu apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada tamunya tersebut? Beristighfarlah. Lalu tamu yang pertama pulang. Datanglah tamu yang kedua. Tamu yang kedua berkeluh kesah kepada Imam Hasan Al-Basri, mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri akan kemiskinannya, akan perubahan ekonominya yang buruk. Lalu apa nasihat Imam Hasan Al-Basri kepadanya? Kepada tamu yang kedua, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah. Lalu pulanglah tamu yang kedua, datanglah tamu yang ketiga. Dia berkeluh kesah kepada Imam Hasan Al-Basri akan keturunan yang belum dia dapatkan selama menikah bertahun-tahun. Lalu apa nasihat dari Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan beristighfarlah. Lalu tiga tamu tersebut bertemu di luar rumah beliau dan bingung akan jawaban dari Imam Hasan Al-Basri. Mengapa Imam Hasan Al-Basri mengatakan kepada kita semua beristighfarlah, padahal problem yang kita miliki berbeda, tapi mengapa jawabannya itu sama? Lalu bertanyalah mereka bertiga kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, sesungguhnya kami heran kepada engkau. Kami memiliki problem yang berbeda, akan tetapi jawaban yang engkau sampaikan sama. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab keheranan orang-orang tersebut dengan ajaran keimanan, dengan tuntutan atau dengan tuntunan Al-Quran dan petunjuk kenabian, seraya menyebutkan ayat yang mana ayat sangat ma'ruf, ayat ini sangat terkenal sekali, yaitu di surat Nuh ayat 10-12. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah, memohonlah ampun kepadaku. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya akan mengirimkan hujan kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan yang mengadakan untukmu kebun-kebun di dalamnya sungai-sungai. Maka tercenganglah tamu-tamu dari Imam Hasan Al-Basri tersebut. Kalimat beristighfarlah adalah kalimat yang Allah perintahkan kepada kita sebagai makhluknya yang lemah. Maka ma'asyiral hadirin,
yang dimuliakan oleh Allah, hal ini juga dicontohkan dari Rasulullah SAW, yang mana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, "Wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yaumin sab'ina marrah." Atau fi riwayatin mi'ata marrah. Yang artinya, wahai sahabatku, demi Allah setiap harinya aku beristighfar kepada Allah 70 kali. Di riwayat lain disebutkan 100 kali dalam satu hari minimal. Maka bayangkan ma'asyiral hadirin, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosanya sebelum dan sesudah, beliau masih beristighfar. Maka apakah kita selama ini sudah memperbanyak istighfar kita kepada Allah? Ini adalah renungan kepada diri kita masing-masing. Istighfar bisa dilakukan dimanapun kita berada. Apapun problem yang kita dapati, problem baik problem harta benda, ataupun problem dari keuangan, problem masalah keturunan, problem apapun yang kita miliki, problem di dunia ini, kuncinya memperbanyak istighfar. Apalagi ma'asyiral hadirin, di 2 tahun terakhir ini kita sebagai umat Islam, khususnya yang di Indonesia, pada umumnya di dunia, telah mengalami musim pandemi COVID-19. Marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari fitnah pandemi COVID-19 ini, dan agar kehidupan kita bisa kembali seperti sedia kala insyaallah taala. Maka semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.